Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila dari SI20A, saya 2020005047. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kepada penjelasan yang akan saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama itu soalnya ada apa yang dimaksud dengan konkurensi atau lebih tepatnya penjelasan tentang konkurensi. Konkurensi ini merupakan landasan umum dalam perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses berada pada saat yang bersamaan. Konkurensi adalah proses-proses lebih dari satu proses yang terjadi pada saat bersamaan. Jadi si konkurensi ini di saat kita membuka laptop dan kita mengerjakan satu proses, tapi bukan cuma satu, lebih dari satu, kayak satu proses, dua proses, tiga proses, secara bersamaan, itu disebut dengan konkurensi. Nah, berikut merupakan proses-proses konkurensi yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jadi si konkurensi ini dikarenakan banyaknya proses yang digunakan, jadi mereka mempunyai masalah yang ditimbulkan seperti mutual exclusion, ada sinkronisasi, ada deadlock, dan transition. Nah, prinsip-prinsip konkurensi juga ada alokasi waktu pemroses untuk proses-proses, dan juga ada pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga ada komunikasi antar proses, dan keempat ada sinkronisasi aktivitas banyak proses. Jadi alokasi waktu proses ini kan kalau misalnya si konkurensi itu kita menggunakan proses lebih dari satu, alangkah baiknya sebelum kita menggunakan di waktu yang bersamaan, kita alokasi waktu dulu nih, proses mana dulu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu biar tidak terjadi masalah-masalah yang akan ditimbulkan. Dan juga pemakaian bersama juga dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Jadi di saat kita menggunakan di saat kita sedang berproses, maksudnya sedang menggunakan beberapa proses di waktu yang bersamaan. Nah, si proses tersebut mereka itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang ada dalam komputer. Jadi karena pemakaiannya bersama-sama, proses tersebut cepat-cepat saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, komunikasi antar proses itu sepertinya kayak kalau misalnya kita satu nih, ya udah kita satu dulu aja, yang lainnya nanti dulu gitu. Jadi kayak saling berkomunikasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, sinkronisasi aktivitas banyak proses, jadi sinkronisasi lebih dahulu. Nah, di sini ada kategori interaksi, ada dua kategori interaksi. Yang satu ada proses-proses saling tidak peduli atau independen, yang kedua ada proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Nah, proses-proses saling tidak peduli atau independen ini untuk bekerja mencapai tujuan tertentu. Pada multi-role gaming dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Si independen ini pengertiannya seperti itu. Dan juga ada proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung, yakni tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses yang lain. Jadi mereka udah, gue nggak bakal peduli dengan proses si identitas tersebut gitu, tapi sama-sama mengakses objek tertentu. Nah, mereka itu sama-sama mengakses objek tertentu seperti buffer atau masukan dan juga keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama, cooperation dalam memakai bersama objek tertentu. Nah, itu adalah kategori interaksi. Nah, pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi ini terbagi menjadi dua macam. Yang satu adanya mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, dan juga tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Cuman ada dua penyelesaian. Yang pertama mengasumsikan adanya memori yang bersama, dan juga tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Nah, yang kedua itu ada apa yang dimaksud dengan yang kedua itu pilihan antara mutual exclusion, starvation, deadlock, dan juga sinkronisasi. Di sini deadlock saya memilih deadlock karena deadlock juga termasuk masalah di dalam konkurensi. Nah, deadlock ini di mana kondisi sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi atau antar proses, atau sekumpulan proses yang terblok yang tiap proses tersebut memegang sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses dalam kumpulan tersebut. Jadi si deadlock ini dikarenakan konkurensi ini proses lebih dari satu, jadi banyak sekali proses yang dijalankan, jadilah mulai deadlock kita, jadi tidak ada proses yang dapat berjalan karena yaitu kebanyakan proses mereka saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, jadi terjadilah deadlock.
Nah, penyebab utama terjadinya deadlock, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terbatasnya sumber daya yang digunakan oleh proses-proses. Yang kedua, sama aja yang satu yang kedua ini, terus setiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jadi deadlock berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer. Jadi dikarenakan si proses tersebut saling memperebutkan atau saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, sedangkan sumber daya yang ada di komputer ini tidak melebihi kapasitas dari si proses tersebut. Jadi terjadilah deadlock atau mulai. Nah, mungkin sekian pembahasan dari nomor 1 dan nomor 2 yang saya jelaskan. Selanjutnya, nomor 3 itu saya akan mempraktikkan proses terjadinya deadlock. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung mengenai proses terjadinya deadlock. Langsung saja. Pertama, kita akan men-share screen terlebih dahulu. Ya, ini sudah. Nah, di sini itu pertama kita pencet yang compiler. Dan kita menggunakan program P1 dan P2. Di sini di Notepad saya sudah menyimpan rumus-rumusnya, karena kalau misalnya ditulis satu persatu itu nantinya di laptop saya itu keseringan error. Jadi langsung saja saya kerjain seperti ini di Notepad biar memudahkan. Nah, di sini udah. Kemudian kita save. Langkah keduanya kita save. Kita simpan di sini satu saja, P1 ini tuh. Nah, kalau udah seperti ini, mau di-compile terlebih dahulu boleh, mau melanjutkan program terlebih dahulu boleh. Kalau saya melanjutkan program yang barunya. Karena kan P1, P2, P3, dan P4. Langsung aja kita copy paste di sini yang P1 tadi, cuman di P1 ini kita ubah jadi P2, yang satu ini berubah menjadi 2, dan itu kan kalau misalnya kita nggak copy paste itu pasti sering error-error di sininya. Nah, di sini berubah menjadi 3. Karena kalau dari P1 ke P2, P2 ke P3, P3 ke P4, P4 ke P5. Di sini kita save lagi. Berarti ini kita simpan 2. Kemudian new lagi P3. Berarti ininya 3, dan ini 4. Kita save. Kita berarti di sini yang 3. Kemudian kita yang baru lagi ke P4. Kalau P4 berarti ke P1 ininya. P4. 4. Di sininya 1. Nah, kalau udah kita share lagi. Kita ubah menjadi 4. Nah, kalau udah P1, P2, P3, P4-nya programnya sudah ditulis, kemudian di sini kita balik ke P1, kemudian di-compile, apakah ada yang error atau enggak, terus compile aja, bisa di-run, bisa di-compile, terlebih dahulu. Nah, di sini programnya nggak ada yang error, langsung aja ke login memori. Oke, balik lagi ke compiler. Di sini kita pilih P2, compile. Dan di sini juga nggak ada yang error, bisa kita langsung login memori aja. Balik lagi aja ke compiler. 3, di sini kita compile. Ada yang error, oh ini letakannya salah. Berarti di sini 4. Dalam penulisan programnya ini nggak boleh yang salah sama sekali. Kalau misalnya ada yang salah kayak gini, nanti error di nomor 4. Dibilangin nanti juga kalau misalnya salah di nomor data-datanya. Sudah benar, kita login memori. Sudah. Tinggal ke compiler lagi. Tinggal nomor 4. Compile. Kita login memori.
Kalau semuanya udah di load in memori seperti itu, berarti kita ke compiler lagi, kita show as simulator. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita pilih yang round robin RR, di sini fixnya 10, dan kecepatannya cepat, biar cepat gak lama. Udah gitu, kita masukin si program P1 ke di proses sampai 4 semua kita masukin, create new proses, P2-nya create new proses, P3-nya create new proses, dan P4-nya create new proses. Nah, di sini P1, P2, P3, P4-nya udah masuk semua, berarti langsung aja kita start. Kemudian kita view research. Nah, di sini kalau yang warna kuning itu sedang dialokasikan, kalau ini berarti udah dialokasi, kayak udah nggak deadlock. Kalau yang merah ini sedang dialokasikan atau terjadinya deadlock. Tuh, ini terjadinya deadlock baru satu dari program yang pertama ini. Tuh, terjadinya deadlock. Berarti kalau misalnya udah gini, kita rilis semua aja. Terjadi deadlock 4, yang lainnya berarti udah berhasil, rilis aja, semua akan berubah menjadi warna hijau. Langsung aja kita close, kemudian kita pilih yang, belum close, kita pilih yang dissolve, hold, and white. Nah, apakah prevent ini pencegahan gitu, atau pemulihan gitu. Kalau misalnya dissolve, hold, and white ini semuanya warna hijau, berarti tidak terjadi deadlock di dissolve, hold, and white. Kita close lagi, terus di sini kita stop aja, kita clear semua, kita masukin lagi program 1 sampai P4-nya, P2, P3, P4. Nah, kalau semuanya udah masuk programnya, kita mulai lagi, kita view research lagi, kita tunggu. Sedang dialokasikan 2 lagi, 3. Kita tunggu aja sampai semuanya berwarna hijau. Kalau misalnya dalam waktu lama itu semuanya hijau, berarti kita rilis semua aja. Nah, di sini tadinya hijau semua, tapi tiba-tiba yang berubah menjadi warna kuning. Berarti ini semua sudah hijau karena tadi sedang dialokasikan, jadi sekarang udah berjalan, hasilnya semua tidak ada deadlock yang terjadi pada dissolve, hold, and white ini. Kemudian checklist kita matiin lagi, kita pindah ke dissolve virtual white ini. Apakah terjadi deadlock di dissolve virtual white ini? Kita close lagi, programnya kita hapus lagi, di sini kita stop, kita clear lagi. Kemudian kita masukin P1, P2, P3, dan P4. Kalau dari P1, P2, P3, P4 ini udah masuk, kita start lagi. Kita view research dulu. Di sini di yang tadi dissolve, hold, and white itu tidak terjadi deadlock sama sekali, dan dissolve virtual white ini ada terjadi baru 1, 2 terjadi deadlock, 3, 4. Tuh, ada peringatan proses deadlock terdeteksi. Berarti kalau misalnya udah gini, kita rilis awal aja semua. Semuanya langsung berwarna hijau karena kenapa cepat? Karena tadi saya di tes itu milihnya, di kecepatan saya milihnya sangat cepat gitu, nggak lambat. Kalau udah gini kita close. Enggak. Sebelum ini enggak, kita close juga sih. Kita pindahin dulu ke yang use total ordering. Apakah di sini terjadi deadlock atau tidak? Kita close lebih dahulu. Terus programnya kita hapus lagi, kita stop. Sekarang untuk memulai yang baru biar enggak sama kayak program sebelumnya. P1 kita masukin lagi seperti yang tadi. P2 terlebih dahulu. P2, P3, P4. Nah, di sini udah masuk programnya, saat lagi view research lagi aja. Apakah di use total ordering ini terjadi deadlock atau tidak? Kita lihat lebih dahulu.
banyak yang sedang dialokasikan gitu jadi warna kuning, sedang berjalan prosesnya. Terjadi deadlock 1. Ini kayaknya hasilnya yang 2 nggak terjadi deadlock, yang 1 deadlock dan yang 1 sedang dialokasikan. Kita menunggu sudah lumayan lama juga, beberapa kali. Langsung aja kalau gitu kita rilis out. Tapi nunggu sampai berubah dulu. Tidak adanya perubahan, langsung aja rilis out. Nah, semua langsung berwarna hijau, kita pilih dulu yang resolver. Nah, apakah di resolver yang abad proses ini jadi deadlock atau tidak, kita bisa pause dulu, press controlnya, kita stop lagi, lakukan hal yang sama. Nah, kalau udah gini, kita start lagi ke view research. Ini yang disebut proses apakah terjadi deadlock atau tidak. Ya tunggu. Ya, terjadi deadlock 1, 2, 3. Tuh, peringatan terjadinya deadlock terjadi. Kalau udah gini, kita tunggu release all aja. Semua berubah hijau, kita close. Kita pilih dulu yang research. Di dalam research ini, kalau nggak salah, enggak. Kita close, press control lagi, stop, clear. Nah, kalau udah gini, start review research. Ini di pre-em research. Coba rilis kita satu-satu. Ini proses deadlock terdeteksi. Kita rilis. Kita rilis semua dulu langsung. Nah, di sini prosesnya terdeteksi semua, berarti tidak ada terjadi deadlock sama sekali di pre-em research ini. Berarti kita pindah lagi ke ini, kita close, programnya kita stop. Ya. Berarti yang 4 dialokasikan, 1 terjadi deadlock, 2 terjadi deadlock, 3 nanti ada peringatannya bahwa deadlock terdeteksi. Nah, proses deadlock terdeteksi kita rilis aja.
semuanya berubah menjadi berwarna hijau. Berarti proses deadlock ini semuanya aman. Udah nggak terjadi deadlock karena udah di release out, kita close aja. Sebelum close itu kita ke to save lagi, kita pindahin yang enable ini ke .NET tag. Kita close aja, kita ke US control, stop, clear, P1, P2. Nah, di dalam si deteksi tadi katanya, kalau misalnya terjadi deadlock, tidak ada peringatan atau informasi kepada kita bahwa si program tersebut telah terjadinya deadlock. Coba kita lihat ya, apakah benar informasi tersebut. Nah, tadi itu nggak tahu di avoid, nggak tahu di resolve itu, kalau misalnya kita itu nggak bisa semuanya berwarna hijau. Jadi ada salah satu yang harus merelakan bahwa dia itu tetap berwarna kuning. Tapi antara di click in research atau di enable. Avoid itu. Nah, ini kan sudah terjadi proses terjadinya deadlock, tapi di sini tidak ada informasi kayak proses deadlock terdeteksi. Nah, ini itu deteksi seperti itu, dia tidak akan memberikan informasi kepada kita bahwa program tersebut terjadinya deadlock. Berarti langsung aja kita release out. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau praktek proses terjadinya deadlock yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.